Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya saya udah ngejelasin nih panjang-panjang gitu kan tentang array. Ternyata saya belum klik recordnya. Aduh, jadi saya harus jelasin dari ulang nih ke kalian. Tapi programnya udah ada, jadi ngejelasinnya ini agak cepet, nggak perlu nulis program lagi. Jadi kita bicara tentang array di halaman coba kita lihat itu di halaman 38. Nih, pada materi di sebelumnya saya udah jelasin nih bagaimana cara pendeklarasian berbagai macam variabel dan juga tipe data. Nah, dalam pendeklarasian variabel da dapat menggunakan sebuah tipe data beserta nama variabel atau identifier yang unik. Maksudnya unik tuh nggak boleh sama gitu loh. Apabila ingin menggunakan variabel tersebut, caranya dengan memanggil nama identifiernya atau nama variabelnya. Sebagai contoh, sebuah program di bawah ini nih, kan kalau biasanya kita untuk menampung data perlu seperti ini nih, ya kan? Contohnya. Nah, ada nih caranya eh, biar lebih gampang lagi. Seperti yang dapat Anda lihat, perhatikan contoh di atas. Kode tersebut akan sia-sia karena harus menginisialisasi dan menggunakan setiap variabel. Padahal sebenarnya variabel-variabel tersebut digunakan untuk tujuan yang sama. Nah, pada pemrograman Java atau bahasa pemrograman yang lainnya, terdapat sebuah kemampuan untuk menggunakan satu variabel yang dapat menyimpan beberapa data dan memanipulasinya dengan lebih efektif. Efektif itu adalah tepat, gitu kan. Tipe variabel inilah yang disebut dengan array. Nah, sebuah array akan menyimpan beberapa item data yang memiliki tipe data yang sama di dalam setiap blok memori yang berdekatan yang kemudian dibagi menjadi beberapa ruang. Array adalah sebuah variabel atau sebuah lokasi tertentu yang memiliki suatu nama sebagai identifier. Namun, identifier ini dapat menyimpan lebih dari satu nilai. Bisa kalian lihat contoh di 1.18. Nah, ini nih contoh ini adalah array yang sangat pendek. Jadi ini kan ada 1, 2, 3 gitu kan. Nah, di atasnya ini 0, 1, 2. Nah, itu tuh maksudnya apa? Kita lanjut lagi nih. Di nomor 1, pendeklarasian array. Array digunakan untuk membuat variabel yang menampung beberapa data dengan tipe data yang sama alias satu tipe data. Nah, itu tuh. Kalian pahami lagi, array digunakan untuk membuat variabel yang menampung beberapa data dengan tipe data yang sama. Gitu loh. Ciri khas variabel yang menggunakan array adalah terdapat simbol kurung siku. Nah, kurung siku tuh seperti apa sih? Nih, kurung siku nih yang kurung yang bentuknya kotak gitu kayak SpongeBob. Nah, array menggunakan indeks integer untuk menentukan urutan elemen-elemen di mana elemen pertama dimulai dari indeks 0, elemen kedua memiliki indeks 1 dan seterusnya. Nah, kalian bisa lihat nih di sini. Di sini nilainya adalah 8, 10, 6, min 2, 11, 7, 1, 1000, 100. Nah, ini data-data ini mempunyai urutan. Nah, urutannya itu disebutnya indeks. Tapi indeks itu tidak dimulai dari 1, tapi dimulai dari 0. Nah, maksudnya dimulai dari 0 itu kayak gimana sih, Pak? Jadi misalnya ini nilai 8 kan. Nah, nilai 8 ini urutannya adalah 0. Kalau biasanya kan di kehidupan sehari-hari pasti urutan yang pertama itu adalah nomor 1 kan. Nah, tapi kalau di array ini
urutan yang paling pertama adalah 0, kemudian disusul oleh 1, 2 dan seterusnya. Jadi kalian misalnya nih di sini ada kalian bisa lihat di sini adalah string days di komputer saya nih, kalian perhatikan di sini ada tipe data string yang menampung sebuah kata-kata, tipe data yang menampung sebuah kata-kata, lalu variabelnya adalah days. Nah, lalu kurung siku. Nah, kurung siku ini kurung siku ini tuh adalah jumlah array yang akan ditampung. Nah, ini kan masih kosong nih jumlah array yang akan ditampung. Ini bisa kalian kasih secara detail. Misalnya kalian ingin menampung hari yaitu 7 kan. Nah, ini kalian bisa nih seperti ini. Nah, ini karena ini masih kosong gitu kan. Kalau di pemrograman lain dispesifikasiin lebih detail ini bisa gitu. Tapi kalau di Java mungkin nggak bisa gitu. Jadi maksudnya array di sini dia ngasih tahu nih kalau tipe variable days ini bisa menampung banyak data atau bisa menampung lebih dari satu data gitu. Nah, contoh penggunaan datanya yaitu seperti ini nih. Misalnya ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan sebagainya. Nah, ini nih days ini kan Senin ini berarti urutan yang ke-0. Saya udah bilang tadi, kalau array ini menggunakan pengurutan pertama yaitu adalah 0. Jadi di sini data yang ke-0, data yang ke-1, data yang kedua, data yang ketiga, dan seterusnya nanti. Nah, misalnya kalian ingin mencetak hari Senin nih, Pak, saya ingin mencetak dari array days ini saya mau mencetak di hari Senin, itu bagaimana caranya, Pak? Oh, itu tuh gampang banget. Jadi caranya itu tinggal kalian system.out.println ini. Nah, kalian misalnya mau mencetak hari Senin. Nah, hari Senin itu adalah data ke berapa? Data ke 0 kan? Berarti kalian tinggal ganti aja nih. Ini artinya adalah data days yang ke 0, days data yang ke 0 gitu. Nah, kita coba print gitu kan, kita coba print kita coba run filenya. Nah, di sini tercetak Senin kan, di sini tercetak Senin. Nah, gimana caranya, Pak? Saya jangan Senin deh, Pak, saya ingin mencetak di hari Rabu gitu atau di hari Selasa. Nah, kalian urutin aja nih datanya. Ini kan dari 0, 1, 2, 3 ya kan. Nah, saya misalnya mau mencetak di hari Rabu. Berarti saya ingin mencetak data yang ke nomor 2 nih. Data yang urutannya nomor 2. Karena ini adalah nomor 0, ini adalah 1, ini adalah 2 dan ini adalah 3. Nah, berarti kalau ingin mencetak di hari Rabu, cara penulisan days-nya itu variable days yang ingin dicetak itu adalah data yang urutan yang kedua. Jadi pas saya run filenya, itu yang akan tercetak adalah hari Rabu. Gitu cara pengambilan datanya menggunakan array gitu kan, karena array ini adalah data yang sebuah kumpulan data yang ditampung oleh satu variabel gitu kan. Nah, seperti yang saya bilang nih, yang keluar adalah hari Rabu. Nah, jadi intinya adalah days ini adalah sekumpulan data. Array ini adalah sekumpulan data yang ditampung oleh satu variabel. Nah, contohnya adalah seperti ini. Tipe datanya 1, variabelnya 1, namun datanya adalah banyak gitu atau lebih dari satu datanya. Dan cara mencetaknya tuh seperti ini yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Nah, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke halaman 40. Halaman 40. Nah, di halaman 41. Di halaman 41 kita lanjut lagi. Di sini ada yang pertama tadi kan ini disebutnya adalah array satu dimensi.
yang mempunyai satu data aja gitu. Maksudnya masing-masing satu, nggak ada pasangannya gitu. Nah, sedangkan di halaman 41 ini ada array multidimensi. Array multidimensi diimplementasikan sebagai array yang terletak di dalam array. Bisa kalian lihat, jadi diimplementasikan sebagai array yang terletak di dalam array. Array multidimensi dideklarasikan sebagai dideklarasikan dengan menambahkan jumlah tanda kurung setelah nama array. Nah, contohnya seperti ini. Nih, ini adalah suatu tipe data string. Terus kalau misalnya array multidimensi, nah kurung sikunya itu harus di awal. Beda dengan yang ada di array satu dimensi. Kalau array satu dimensi bebas nih, kalian mau milih ini di depan atau di belakang sini. Nah, kalau misalnya array dua dimensi, array yang multidimensi ini tuh harus ada di belakang variable atau di depan tipe data. Jadi beda dengan yang array satu dimensi. Nah, contohnya seperti ini nih. Contohnya seperti ini. Karena ini adalah tipe data yang ke 0, ini adalah tipe data yang ke 0. Jadi ini kan anggaplah ini A dan B kan. Ini adalah A-nya, ini adalah B-nya, ini adalah A-nya, ini adalah B, ini adalah A, ini adalah B. Jadi kalau ini disebutnya data ke 0, data ke 1, data ke 2. Jadi di sini ada array-nya cats ini dia punya dua data. Sorry, dia punya 3 data yang urutannya dari 0 sampai dengan 2. Nah, cara mengambil datanya seperti apa, Pak, untuk array multidimensi ini? Array multidimensi sama, kita bisa mencetaknya dengan cara seperti ini. Karena variabelnya di sini cats, maka di sini kita ganti juga cats nih, jangan lupa. Nah, ini jangan lupa kalian, misalnya saya mau mengambil 00 gitu kan, data yang ke 0. Berarti saya akan mengambil dua ini nih, gitu. Saya akan mengambil dua ini, yaitu kita coba play, kita run filenya, apa yang akan terjadi. Harusnya yang tampil adalah Terry dan Henry. Ya, Terry aja sih. Kok Henry-nya? Oh, Henry-nya yang ke satu jadinya. Henry-nya adalah yang ke satu. Jadi kalau misalnya ini kan adalah indeks yang ke 0 kan. Nah, ini adalah indeks yang ke 0. Nah, ini di dalam indeks ini ada lagi indeks yang bernama ini 0, ini adalah 1. Maka kalau kita cetak ini yang tampil adalah si Henry-nya. Jadi kan tadi udah dijelasin nih. Tuh kan bener. Nah, tadi kan udah dijelasin nih. Kalau si array multidimensi ini, sorry yang sebelumnya saya salah. Jadi yang benernya ini nih seperti ini nih. Jadi ini adalah indeks yang ke 0, ini adalah yang pertama, ini adalah yang kedua. Nah, tapi di dalam indeks ini ada indeks lagi yang bernilai ini nilai yang ke 0. Sorry, ini kan array nih. Ini kan array kan, disebutnya array. Array yang ke 0, ini yang adalah array yang ke 0. Nah, ini adalah array yang pertama. Ini adalah array yang kedua. Nah, dia di dalam array ini yang 012 ini ternyata ada array lagi, yaitu di dalam array ada array lagi yang pertama 0, ini adalah 1. Nah, ini adalah 0, ini adalah 1. Nah, misalnya kalau saya mau ngambil datanya si Rina nih. Pas saya mau ngambil datanya si Rina, gimana sih Pak caranya? Yaitu 20 aja. Ini kan karena ini adalah indeks yang kedua kan. Ini adalah indeks yang kedua. Nah, lalu si Rina ini adalah indeks yang ke 0 di dalam indeks yang kedua, yaitu berarti nilainya 0 nih. Tuh. Kita run file. Harusnya yang saya ambil adalah datanya si Rina.
Oh sorry, ini adalah data yang ke satu deng, sorry. Ini adalah yang ke satu. Astagfirullahaladzim. Nah kalau ngambil data yang kedua yang ini saat si Friska. Saya mau mengambil datanya si Rina. Berarti kan ini yang ke nol kan. Yang ini adalah ke nol. Nah, ini adalah yang astagfirullahaladzim. Nah, ini adalah data yang ke nol. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi kan ini ada data yang ke nol. Ini data yang ke satu. Ini adalah data yang kedua. Nah, kalau misalnya saya mau mengambil Rina, berarti saya ingin mengambil yang data yang ke satu dulu. Nah, data yang ke satu ini dia punya data lagi di dalamnya. Nah, data yang di dalamnya itu apa? Data 0 dan data 1. Nah, kalau kita mau mengambil Rina, yaitu berarti ini kan data yang pertama nih di kurung-kurung awalnya nih. Ini kan data yang ke 0 nih, yang saya blok ini. Ini data yang ke 0, ini adalah data yang ke 1. Nah, ini adalah data yang kedua. Nah, saya ingetin lagi, setiap array itu dimulai dari 0, ini adalah 1, ini adalah 2. Nah, jadi setiap data yang ada di sini, dia punya data lagi di dalamnya, yaitu data yang ke 0, data yang ke 1. Jadi di dalam array ada array lagi. Jadi kalau itu kalian pelajari aja, ulang-ulang videonya. Kalau kalian masih nggak ngerti, yang intinya yaitu adalah kita di sini mempunyai 3 data yang di dalamnya ada data lagi gitu. Jadi 3 data yang pertama, yang data yang ke 0 ini adalah ini adalah data yang ke 1, yang ini adalah data yang kedua. Lalu di data yang ke 0 ini dia punya data lagi. Yang data ke 0 punya data 0 dan data 1. Data yang ke 1 ini punya data juga data 1, data 0, data 1. Dan data yang kedua punya data juga di dalamnya, yaitu data yang ke 0 dan data yang ke 1. Jadi bisa dibilang kalau di dunia di dunia manusia, di kehidupan sehari-hari itu kalian punya 3 kresek gitu kan. Kalian punya 3 kresek. Nah, 3 kreseknya itu di dalamnya ada pisang sama apel gitu. Jadi kalian punya 3 kresek yang di masing-masing kreseknya dia punya pisang dan apel gitu, atau berbeda-beda. Misalnya kresek yang pertama itu isinya apel dan pisang. Lalu di kresek yang kedua isinya ayam dan ikan. Nah, di kresek yang ketiga itu kalian punya kangkung dan bayam. Jadi bisa dibilang kayak gitu. Jadi ini adalah kresek yang isinya Terry dan Henry. Lalu ini adalah kresek yang pertama, dia punya yang isinya Rina dan Hasna. Yang kresek yang kedua ini ini kan kresek yang ke 0. Ini kresek yang ke 0 dia punya si Terry dan Henry. Ini kresek yang ke 1 dia punya Rina dan Hasna. Nah, kresek yang kedua ini dia isinya adalah Friska dan Akira. Jadi bisa dibilang seperti itu kalau di dalam dunia manusia. Nah, kita lanjut lagi ke memproses array. Nah, ini kalian bisa baca-baca nanti ya. Array nggak cuma angka kok, atau nggak cuma kata-kata, itu bisa karakter dan sebagainya macamnya. Karena yang saya ingatkan kembali, array itu adalah sekumpulan data yang ditampung oleh satu variabel. Nah, itu. Nah, kita lanjut lagi nih ke memproses array. Di memproses array ini ada di halaman 42 ini saya kebanyakan ngejelasin tentang ini biar kalian ngerti lah. Saya juga pengen kalian ngerti gitu. Nah, ini di halaman 42, memproses array. Perulangan for sering digunakan dalam memproses elemen-elemen array.
Karena semua elemen suatu array bertipe sama dan ukuran array yang telah diketahui, maka sangat cocok untuk menggunakan perulangan yaitu for. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya yaitu nih ada nih, kalian bisa lihat kan. Yang pertama, perulangan berikut menginisialisasi array mylist dengan memasukkan nilai-nilai pengguna. Nah, ini dia karena kan yang tadi ini nih saya udah bilang nih dia ini kan kalau yang ini kan udah ada datanya nih. Kalau yang days ini, nah si Ages yang integer Ages ini dia nggak punya data, tapi dia lebih lebih kayak apa ya? Bisa dibilang dia nggak punya data, tapi dia udah ngasih tahu nih kalau dia udah bisa menampung 100 data, dia bisa menampung 100 data gitu. Dia ngasih tahu nih kalau dia bisa menampung 100 data. Nah, kalau gimana sih Pak kalau cara mengisinya? Ini kita kan 100 kebanyakan kan. Nah, 100 karena 100 kebanyakan kita ganti 10 aja nih. Nah, artinya si Ages ini dia dapat menampung 10 data. Nah, datanya ini kan belum terisi kan. Gimana sih Pak cara ngisinya? Nah, kita perlu nih, kita perlu mengimport, kita perlu mengimport Java. Sorry, ini bukan di sini, tapi Java import Java dot util. Dot scanner. Nah, kita import dulu scannernya dari package Java. Sebentar, emang lama. Nah, kita apa titik koma. Nah, di sini kita bikin baru dulu apa sih namanya si scannernya itu kita bikin variabel. Namanya adalah masukan gitu. Sebentar. Nah, si masukan itu. Nah, harus bikin dulu variabel masukannya Java dot util dot scanner Java util dot scanner, yaitu nama variabelnya adalah masukan. Nah, masukan itu adalah new dari system.in. Nah, ini adalah variabel masukan yang yang isinya adalah system in atau sebuah inputan. Sistem yang dapat menginput, bisa dibilang seperti itu. Nah, caranya gimana sih untuk menggunakan si masukan ini gitu loh. Aduh, saya kagok jadinya. System.out.print. Nah, kita sebentar. Nah, kita system.out.print lalu
Ini kita inian dulu. Soalnya tadi itu jelaskan pengertian dari komunikasi kantor. Boleh, tadi kata Cindy, nama Kak Cindy. Kamu siapa namanya? Masukkan, kita ikutin contoh, masukkan, harusnya kalian belum belajar ini, cuma nggak apa-apa. Masukkan plus karena ini ages gitu kan tadi, ages dot length. Nah, setelah itu buah nilai. Udah jawab, nggak boleh jawab lagi ya. Nanti ya. Siapa? Iya, siapa? Nah, lalu di sini kan ini kita komen aja dulu deh, kita kasih komentar dulu biar nggak mengganggu kalian. Ada lagi? Nggak boleh, ya. Yang lain versi bagian yang lain. Nah, ini kan gini ya, udah nggak mengganggu kan jadinya, nggak terlalu banyak. Nah, masukkan beberapa buah nilai, lalu setelah itu di for. Tadi kan udah belajar for kan, harusnya kalian udah mengikuti for. Lalu integer i sama dengan 0, lalu ages, lalu i kurang sama dengan ages dot length, lalu i plus plus. Jadi komunikasi kantor, komunikasi itu berasal dari bahasa Latin, kemudian yang artinya sama atau communication, yaitu sama. Sorry, nggak pakai sama dengan. Komunikasi adalah tindakan Nah, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berupa proses penyampaian. nah kan udah kayak gini kan, jadi gimana caranya untuk mengisi nilai ini dengan sistem masukan? Nanti berarti kalian akan mengetik gitu. Si ages ini berarti karena ages ini adalah array, berarti dia ages dot ini adalah disebutnya adalah indeks yang ke i atau urutan yang ke i yang sekarang adalah keberapa nih? I yang sekarang adalah yang ke 0, berarti nanti dia akan mengikuti ini adalah ages yang ke 0, ini adalah ages yang ke 1, ages yang kedua, ages yang ketiga, dan sampai yang ages yang ke 9. Nah, jadi si indeks si ages ini mengikuti si nomor perulangan dari si i ini gitu. Karena jadi kalau misalnya si i ini nantinya 5, nah berarti ages ini adalah urutan ages apa sih kurung siku i ini dia akan mengikuti si i-nya, nilainya yang tadinya misalnya ini adalah 5, berarti ages urutan yang kelima datanya adalah apa, misalnya kayak gitu. Jadi di sini kita gunakan variabel masukan untuk memasukkan 10 data gitu, untuk memasukkan sebuah data. Lalu di sini adalah apa nih ininya? Ternyata next byte, next, kok nextnya cuma ini aja ya, harusnya next double. Kalau keseluruhan yang disampaikan oleh komunikator Berarti next in aja deh, next in aja. Siapa yang jawab? Ayla. Daripada next in. Nah, berarti jangan lupa sampai ininya lah. Karena saya kenapa di contoh next double, karena dicontoh menggunakan variable double.
Karena saya menggunakan variabel integer, berarti saya menggunakan next in, bukan next double. Jadi seperti itu. Nah, cara mengisinya gimana nih Pak? Nah, kita run array-nya, kita run dulu. Nah, respon yang diberikan oleh komunikan nih, tetapi tidak dapat dimengerti oleh komunikan. Nah, di sini kan ada bacaan masukkan 10 buah nilai, gitu kan. Tadi udah saya bilang Ages ini belum ada datanya, tapi dia udah ngasih tahu kalau dia dapat menampung 10 data. Nah, ini langsung ini kita ini kita langsung pencet satu misalnya data ini kan data yang ke 0. Data yang ke 0 berarti saya maunya 10, misalnya data yang ke 0 adalah 10. Nah, kalian enter data yang ke ini karena yang 10 ini berarti data yang ke 0. Nah, data yang ke 1 itu adalah 9, lalu data yang ke ini adalah data yang kedua ini adalah data yang ke-11, lalu data yang ketiga adalah data 2, lalu data yang keempat adalah 4, data yang kelima adalah 5, data yang keenam adalah 7, data yang ke-7 adalah 6, data yang ke-8 adalah 8, data yang ke-9 atau data yang terakhir. Kenapa yang ke-9 yang terakhir? Karena setiap array itu dihitungnya mulai dari 0. Ingat itu. Pokoknya array itu dimulainya dari 0. Nah, karena ini adalah data yang ke-9, saya maunya adalah 23 misalnya. Nah, udah kayak gitu. Ini kan berarti datanya ini udah masuk nih. Datanya ini udah masuk. Nah, gimana sih cara ngeprintnya? Nah, cara kan gimana Pak taunya si ini udah masuk gitu kan? Dari mana Pak taunya si Ages ini semuanya udah masuk data-datanya? Nah, kita tinggal copy aja for-nya. Nah, ini kalian sistem dot out dot print len, lalu di sini saya mau karena si Ages ini adalah array, berarti dia dimulai dari 0 kan. Nah, ingat. Nah, di sini juga 0 nih. Nah, tinggal sesuaikan aja. Karena ini adalah perulangannya dari 0, maka kita sesuaikan aja data Ages. Data Ages itu dimulainya dari 0. Berarti kita ingin mencetak nilai yang Ages yang semua nilainya itu diawali dari 0 gitu kan. Kita ingin mencetak semua nilai Ages kan Ages ini kan dia menampung 10 data kan. Nah, datanya kan kita input dari sini nih. Sebentar, ada error apa ini? Ininya saya lupa. Nah, si Ages ini kan udah diinput nih. Diinput dari sini nih si Agesnya. Datanya si Ages kan belum ada isinya di sini. Datanya si Ages belum ada isinya. Lalu dia udah ngasih tahu kalau dia bisa menampung 10 data. Nah, lalu 10 datanya kita isi nih, data-datanya 10 apa aja, terserah kalian. Nah, diisinya melalui blok program ini. Nah, Pak, setelah diisi gimana cara nyetaknya? Nah, nyetaknya aja tinggal ulangin aja. Selalu dengan for gitu kan. Nah, maksudnya Ages kurung siku itu apa Pak? Nah, Ages kurung siku ini I-nya kan adalah dimulai dari 0. Berarti ini adalah kita akan mencetak data yang ke 0. Data Ages yang ke 0. Nah, data Ages yang ke 0 apa? Yang barusan kalian input tadi, yang paling awal banget. Nah, kan setelah itu kan nilai I akan terus bertambah kan, karena ini disebut perulangan. Nah, nilai I akan terus bertambah. Nah, ceritanya udah tercetak nih data yang ke 0. Nanti dia akan mencetak data yang selanjutnya atau data yang pertama. Karena ini kan nanti akan terganti menjadi satu dengan otomatis di programnya.
Nah, ini akan mencetak nih sesuai dengan karena ini AGES adalah data yang ke I. Nah, I-nya lihat dulu apa nih, berapa nilainya. Nah, berarti kan bisa kalau misalnya I-nya kalian ganti dengan 1. Nah, berarti nanti kalian akan mencetak nilai AGES ini, dia akan mencetak nilai AGES ini nggak dari awal banget, tapi dimulai dari data yang ke 1, bukan data yang ke 0 gitu. Jadi pastikan kalau kalian ingin mencetak sebuah array, ini tuh adalah 0 nih. Dan di sini nanti dia adalah AGES yang ke 0, AGES yang ke 1, dan seterusnya. Nah, caranya seperti ini. Kita running dulu ininya. Kita running. Nah, masukkan 10 buah nilai. Sebentar, ininya belum. Nah, kita langsung aja di sini, kita langsung aja cetak, kita input yang nomor 1. Ini 1 ini adalah data yang ke 0, lalu 2 adalah data yang ke 1, 3 adalah data yang kedua, dan seterusnya. Nah, kita enter nih. Ini kan kita udah mempunyai 10 data nih, ya kan? Nah, ini disebut, kalau array ingat adalah dari 0. Jadi ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita enter. Nah, ini kan data yang kita input tadi kan. Ini adalah data yang kita input tadi, ini adalah data yang tercetak setelah kita menginput sebuah nilai, gitu jadinya. Nah, yang selanjutnya kalian bisa pelajari sendiri. Kalau misalnya ada yang tidak mengerti, silahkan tanya saya gitu. Lalu di sini ada pengaksesan. Yang ketiga ini adalah sebuah pengaksesan dari sebuah elemen array. Nah, ini kalian pelajari sendiri. Ini yang saya ajarkan juga tadi di sini gitu loh. Intinya kalian pelajari sendiri tentang nomor 3 ini. Nah, untuk hari ini PBO kita selesai gitu kan. Maksudnya di bab satunya kita selesai, nanti kita akan lanjut ke bab 2 tentang kelas, metode, dan seterusnya. Karena ini adalah dasar, maka kalian harus bisa mengerti gitu. Nah, mohon maaf kalau masih kurang. Semoga kalian mengerti gitu kan. Suatu waktu kalau nanti kalian praktek, kalian bisa mengerjakan dasar-dasarnya. Jadi bisa disimpulkan kalau kalian harus mengerti dasar-dasarnya dulu. Sampai saat ini terima kasih.